Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Sehat semua ya? Oke. Berarti kalian sehat, semangat untuk memulai belajar ya? Oke, sebelum kita memulai belajar, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang cerah ini, di mana Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk hidup, untuk menghirup udara segar, sehingga kami bisa bangun pagi, kami bisa mandi, bisa sarapan, bisa berpakaian, dan bisa pergi ke sekolah untuk belajar. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan belajar. Engkau pimpin kami Tuhan, Engkau berikan mereka kepintaran, konsentrasi, dan juga hati yang sungguh-sungguh untuk belajar Tuhan. Dan begitu juga untuk para guru yang akan mengajar, membimbing anak-anak kami Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan juga kepintaran dalam membimbing anak-anak kami Tuhan, supaya kelak anak-anak kami ini bisa menjadi orang-orang berguna di masa depan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita memulai belajar, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Ragil hadir. Oke, hadir. Kurniawan. Oke, Kurniawan hadir. Kurniadi. Oke, hadir. Khairul. Oke, hadir. Ya, berarti 4 orang kalian hadir hari ini. Ya. Oke, anak-anak. Hari ini kita belajar yaitu mengenai pribadi yang dewasa. Kalau misalnya kita berbicara tentang dewasa, ya kalian pasti pernah lah melihat orang yang sudah dewasa ya. Gak usah jauh-jauh lah. Orang-orang di rumah kalian seperti orang tua, ya, seperti ayah ibu kalian, atau juga abang dan kakak kalian. Ya, kalau kalian punya kakak dan abang, pasti kalian melihat mereka rata-rata sudah dewasa ya, bukan lagi anak-anak. Kalau kita berbicara tentang dewasa, pasti kita melihat mereka dari segi usia kan. Tapi kalau mereka dewasa, usia mereka pasti rata-rata sudah bukan lagi anak-anak, melainkan usia mereka sudah ya rata-rata sudah tua. Ya, misalnya kayak usia 20 tahun ke atas, atau 30 tahun ke atas, atau 40 tahun ke atas ya. Pada umumnya seperti itu. Jadi biasanya kalau kalian melihat orang dewasa, apakah kalau kita misalnya kita melihat orang itu kan dari segi fisik ya. Sekarang dulu Bapak tanya sama kalian, menurut kalian apakah orang dewasa itu mereka sudah bersikap yang dewasa? Iya, kata si Kurniawan iya. Kata Kurniawan iya. Ada yang bilang enggak. Oh, kata Khairul bilang dia tidak. Sekarang Bapak mau tanya dulu sama Kurniawan, kenapa Kurniawan bilang iya ketika mereka sudah dewasa, mereka memiliki sikap yang dewasa? Iya, kata Khairul, orang yang biasanya dewasa itu mereka biasanya orang-orang yang beribawa. Ya, kata Khairul beribawa, bijaksana, orangnya sopan, taat beragama, takut akan Tuhan, bisa mengendalikan diri. Oke. Tadi kata si Khairul tadi katanya bilang tidak. Kenapa Khairul? Kamu bilang tidak? Iya. Rupanya kata Khairul, kebanyakan orang-orang dewasa itu
mereka masih saja memiliki sifat kekanak-kanakan. Kekanak-kanakannya ini mungkin masuk ke adalah bahwa banyak sekali orang-orang dewasa itu yang masih orang-orangnya masih belum bisa berpikir dewasa apalagi dalam segi omongan atau berbicara, dia pun masih seperti seperti anak-anak, ngomongnya dan tidak bagus, perilakunya juga masih tidak bagus. Artinya orang dewasa ini tidak beribawa. Nah, ini sebenarnya menjadi masalah dalam kalangan orang dewasa. Dari segi fisik kita bisa melihat dia dewasa, di postur tubuh, bahkan dari segi usia. Tetapi masalahnya adalah dari sifat mereka itu, rupanya mereka masih belum bisa menunjukkan bahwa mereka itu masih dewasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka belum memiliki yang namanya kesadaran untuk mengubah diri mereka menjadi lebih baik. Artinya apa? Artinya mereka masih saja seperti mereka yang dulu. Ini sebenarnya menjadi permasalahan di kalangan orang-orang dewasa. Maka kenapa banyak orang-orang yang masih pengangguran? Kenapa? Karena mereka tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, tidak ada kesadaran. Orang yang sudah berpikir dewasa itu orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang mau dibentuk, mau merubah dirinya menjadi lebih baik. Tapi orang-orang dewasa, kalau kita melihat segi konteks, kau kan tahu konteks itu maksudnya itu yang berhubungan dengan masa sekarang. Kalau kita melihat konteks pada masa kini, sering sekali banyak orang-orang dewasa yang masih juga sifatnya kekanak-kanakan. Contohnya, dia sering dia sering pulang malam di malam hari, gak jelas sebenarnya, atau dia sering mabuk-mabukan, atau bisa saja dia sering saja berbicara yang tidak sopan pada orang lain, seperti anak-anak. Anak-anak biasa seperti itu tuh wajar, namanya mereka masih anak-anak, belum mengerti. Tapi harusnya mereka orang dewasa sudah mengerti. Tapi kalau menurut Alkitab sendiri, apa sih ciri-ciri orang yang sudah dewasa? Menurut Alkitab, ciri-ciri orang yang sudah dewasa itu ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya. Jadi yang pertama orang-orang yang takut akan Tuhan, yang kedua bisa mengendalikan dirinya. Nah, jadi sebenarnya masalahnya adalah hati seseorang. Hati kita ini kalau susah sekali untuk misalnya digumuli, akan susah kita untuk bisa dibentuk. Karena kenapa? Karena pusat dari kepribadian kita itu adalah hati. Maka kenapa kalau misalnya anak-anak kalian biasanya kalau dengar pendeta khotbah di gereja, pasti kalian selalu mendengar kalau iman itu ada di dalam hati kita, ya kan? Kan nggak pernah kita dengarkan hati itu ada di dalam pikiran kita. Maksud saya iman kita itu ada di dalam pikiran kita, nggak pernah. Atau iman kita berada di dalam tangan kita, iman kita berada di dalam mata kita atau kaki kita, nggak pernah kan? Selalu saja pendeta itu bilang iman kita berada di dalam hati. Kenapa?
Karena hati itu adalah pusat dari kepribadian kita. Makanya kenapa kalau hati kita itu susah sekali dibentuk, ya kita juga pasti susah sekali untuk bisa merubah diri kita. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa merubah diri kita menjadi lebih baik? Dengan cara adalah niat, ya. Niat hati kita untuk mau merubah diri kita, ya. Oke, sekarang kita baca dulu ayat firman Tuhan. Kita ambil dalam kita baca dulu ayat kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Sudah dibuka semuanya? Oke, sudah. Amsal 16 ayat 32. Bapak akan bacakan untuk kita semua. Begini firman-Nya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekarang kita baca lagi ayat firman Tuhan, yaitu dalam kitab Titus pasal 2 ayat 6. Titus pasal 2 ayat 6. Udah ada semua? Oke, saya Bapak bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Kalau kita ambil dari dua ayat ini, apa yang mau kita ambil? Kita simpulkan bagaimana? Ada yang bisa? Oke. Siapa? Kurniadi. Oke, bagaimana Kurniadi? Iya, Kurniadi bilang kesimpulan dari dua ayat ini adalah bahwa ketika kita bisa menguasai diri kita, maka kita tidak perlu takut untuk berbuat hal-hal yang tidak benar. Itu menurut Kurniadi. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada lagi ya, mungkin Kurniadi aja yang bisa. Ya, betul sekali. Ya, Bapak juga setuju kata Kurniadi. Karena kenapa? Karena ketika kita bisa menguasai diri kita, ya, artinya ibaratnya ini diri kita, ini ibaratnya tembok lah. Jadi kalau kita menahan diri kita pakai tembok, pasti nggak mungkin lagi kita bisa maju atau sedang melakukan sesuatu yang buruk misalnya. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena kita sudah menguasai diri kita. Bukan diri kita yang menguasai kita, tapi kita sendiri yang menguasai diri kita, jiwa kita. Jadi nggak perlu kita takut kalau kita sudah menguasai diri kita. Oke, sekarang Bapak akan ciptakan satu tokoh yang memiliki penguasaan diri yang luar biasa ya, kalau menurut Bapak, yaitu adalah Yusuf. Saya pasti dulu pernah lah dengar ini kan di sekolah minggu ataupun di gereja, masih dengar kan? Yusuf itu adalah anak bungsu dari Yakub. Ya, anak ini adalah istri dari Yakub, yaitu Rahel. Jadi Yakub ini sangat menyayangi Yusuf ya. Yusuf ini adalah anak Yakub yang paling muda. Jadi suatu ketika Yakub memberikan jubah istimewa kepada Yusuf, dan saudara-saudara Yusuf melihat, wah ini Yusuf kok dikasih aja nih jubahnya, kok kami enggak? Sehingga ini memunculkan sebuah iri hati kepada saudara-saudara Yusuf. Bukan hanya itu,
Yusuf juga menceritakan tentang kehebatannya, kelebihannya kepada saudara-saudaranya tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya itu, sehingga membuat saudara-saudara itu makin benci kepada dirinya. Nah, jadi pada suatu hari saudara-saudaranya langsung membawa Yusuf, awalnya membawa Yusuf untuk Yusuf itu dijual kepada seorang pegawai istana Mesir ya, istana Firaun, namanya adalah Potifar. Potifar ini adalah pegawai dari istana Firaun di Raja Mesir. Jadi di Mesir Yusuf itu menjadi kepala rumah tangga di rumahnya Potifar. Jadi suatu ketika Potifar ini punya istri. Jadi istrinya ini merasa menyukai Yusuf, dan istrinya ini ingin Yusuf itu menikahinya, tetapi Yusuf tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena Yusuf itu takut akan Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dia takut karena itu kan adalah dosa. Ya. Yusuf itu tahu kalau istri Potifar ini kena punya suami, yaitu Potifar sendiri. Jadi Yusuf mengendalikan dirinya untuk tidak berbuat hal-hal yang dosa. Ini harus menjadi contoh bagi kita, bahwa ketika ada sebuah cobaan atau ada hal yang menggoda kita jangan tergoda. Kita harus menahan nafsu kita. Kita harus menahan diri kita agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Oleh sebab itu, ayo, mari Bapak hari ini mengajak kalian semua, ayo rubah diri kalian menjadi lebih baik. Dan sekarang, jangan nunggu kalian usia kalian udah tua, gak boleh. Itu salah. Karena ketika kita ingin merubah diri kita itu harus dididik dari sejak dini. Artinya sejak kita kecil kita sudah dididik untuk harus bersikap dewasa. Ya. Walaupun usia kita masih muda, belum usia dewasa, tapi nggak masalah. Ya. Jangan hanya karena usia kalian masih remaja. Ya. Ini usia kalian berapa ini? 16. Ya, 16 ya. 16 tahun, masih muda, masih remaja. Masih bisa, kesempatan kalian masih banyak ya anak-anak. Usia kalian masih muda, kesempatan kalian masih banyak. Jadi ayo, mari kita mulai dari sekarang. Kita renungkan, kita duduk dulu renungkan. Ayo kita buka pintu hati kita untuk mau berubah diri kita. Oke, sekian anak-anak, cukup penjelasan Bapak pada pagi hari ini. Apakah ada yang mau bertanya dari kalian anak-anak? Ada yang mau bertanya? Ada ya? Berarti semuanya jelas ya? Ya. Semangatlah kalian ya. Kita harus semangat ya. Gak boleh loyo-loyo lah. Kalian masih muda, masih kuat, harus semangat. Orang yang lebih tua aja masih semangat kok tuh bekerja. Kita masih muda. Dan loyo-loyo. Oke, semangat ya. Oke, sekian hari ini. Kita akan sebelum kita pulang ya, kita berdoa dulu. Bapak yang akan bawakan doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, di mana anak-anakmu sudah belajar bagaimana menjadi pribadi yang dewasa. Tuhan, kami tahu bahwa anak-anakmu ini terkadang masih belum bisa mengendalikan dirinya, masih belum bisa membukakan hati mereka untuk mau dibentuk, mau dididik. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkanlah anakmu ini ke dalam tangan-Mu. Kau berkati mereka Tuhan, Kau bukakanlah pintu hati mereka Tuhan untuk mau dididik, supaya mereka bisa dibentuk, dan supaya mereka kemudian hari bisa menjadi orang-orang yang berguna
yang bisa Engkau pakai Tuhan di kalangan masyarakat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa anak kami, di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Oke, selamat pagi, selamat jaga kesehatan kalian ya. Minum air banyak-banyak. Oke, kalau begitu Bapak pergi duluan ya. Selamat tinggal semuanya. Selamat pagi.